Istri CEO saya bab 1361-1370. Semuanya, hati-hati, ada bahaya di depan. King Feng menoleh untuk memperingatkan semua orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia mempunyai kekuatan besar, tetapi orang lain tidak sekuat dia, jadi dia harus mengingatkan mereka. Peri bunga mengerutkan keningnya yang halus dan berkata, "Kakak Li, ada bahaya." Ekspresi wajah King Feng menjadi khawatir, katanya, "Di reruntuhan di depan kita, ada energi iblis yang mendidih, jadi pasti ada makhluk iblis." Anak anjing hitam menjadi khawatir dan berkata, "Aku juga merasakan bahaya di depan kita, itu pasti iblis besar." Wajah Taois itu berubah dan matanya dipenuhi kecemasan. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, guru leluhurku terjebak di reruntuhan itu, mungkinkah dia dalam bahaya? Apakah dia masih hidup?" King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Jangan bicara, atau kau akan mengganggu iblis itu. Tuan leluhurmu seharusnya masih hidup." Petik 2. King Feng memimpin orang-orang di sekitarnya maju. Kali ini, mereka sangat berhati-hati dan melangkah dengan hati-hati. Mereka bergerak pelan, takut bebatuan di bawah mereka akan mengeluarkan suara dan menunjukkan keberadaan mereka. Mereka tiba di tikungan gunung di tengah gunung Istana Dao, dan menemukan reruntuhan yang sangat besar. Di reruntuhan itu, terdapat puing-puing, pilar-pilar yang runtuh, pecahan batu bata, dan debu yang menumpuk di atasnya. Tak dapat disangkal, material yang digunakan untuk membangun istana-istana kuno ini merupakan sumber daya berharga yang luar biasa kuatnya. Beberapa tempat dibangun dengan batu vitalitas, dan batu-batu tersebut belum teroksidasi atau berubah menjadi puing selama ribuan tahun terakhir. Batu-batu itu hanya runtuh. Wajah King Feng tiba-tiba berubah, karena dia melihat jejak tangan besar di tengah reruntuhan. Jejak tangan ini luar biasa besar, ukurannya mencapai beberapa ribu meter dan menutupi separuh gunung. Jejak tangan inilah yang menghancurkan istana tempat mereka berdiri. Anak anjing hitam berkata, "Jika aku benar, jejak tangan ini sepertinya merupakan teknik yang bukan milik bumi dan tertinggal di sana ketika penjajah asing menyerang pegunungan Kunlun. Aku merasakan energi dari para kultivator dari wilayah asing." Ular pemakan langit juga berkata, "Benar, jejak tangan ini pasti ditinggalkan oleh para kultivator dari dimensi lain. Aku ingat pernah melihat tangan seorang abadi terbang turun dari angkasa luar di zaman kuno dan menghantam tepat di gunung Istana Dao ini." King Feng mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, "Anak anjing, iblis yang kamu sebutkan sebelumnya, mungkinkah berasal dari luar angkasa?" Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, "Mungkin. Setelah planet-planet lain menyerang bumi, tidak semua penjajah pergi. Masih ada beberapa yang bertahan dan bersembunyi di bumi. Semuanya, keluarkan senjata kalian dan bersiaplah untuk bertarung," kata King Feng kepada semua orang di sekitarnya, karena ia merasakan datangnya energi iblis. Setelah berbicara, King Feng juga mengeluarkan pedang kaisar apinya untuk bersiap bertempur. Jejak energi jahat berwarna hitam menyerbu ke arah King Feng dan tak lama kemudian muncul di hadapannya. King Feng membalikkan pergelangan tangannya, menusukkan pedang kaisar api ke depan. Pedang itu membentuk sinar energi pedang api merah. Dengan satu tebasan, kabut hitam itu pun terbakar habis. Snis, dari udara hitam pekat itu, keluarlah suara aneh, bagaikan ratapan sedih dan dingin. "Iblis macam apa kau? Jangan sembunyi. Keluarlah kalau berani, dan aku akan menebasmu menjadi dua," kata King Feng dengan angkuh sambil menunjuk energi iblis di hadapannya dengan pedang panjangnya. King Feng tahu bahwa jika pemilik di balik energi jahat ini adalah seorang kultivator dari luar angkasa, maka mereka pasti penuh dengan kesombongan dan tidak akan pernah bersembunyi setelah ejekan seperti itu. Dan tentu saja, setelah mendengar kata-kata arogan King Feng, sebuah suara dingin bergema di udara iblis. Ia berkata, "Manusia, beraninya kau datang ke gunung Istana Dao. Kau mencari kematian, aku akan menyuruh pelayanku membunuhmu." Bang bang bang. Serangkaian suara ledakan terdengar dari kabut hitam jahat, seperti ada sesuatu yang akan keluar. King Feng tetap tenang, waspada di depannya. Tiba-tiba, sesosok tubuh jangkung keluar. Tubuh ini sangat tinggi, setidaknya beberapa meter. Bahkan salah satu kakinya panjangnya sekitar 6 meter, dan beberapa kali lebih tinggi dari tinggi badannya. Itu adalah raksasa, tetapi raksasa ini tidak berbadan manusia. Ia terbuat dari batu, dan seluruhnya dari granit, memancarkan aura jahat yang kuat. Wajah Black Puppy berubah, dan dia berkata, "Anggota suku setan batu." King Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Anak anjing, apa itu suku setan batu?" Anak anjing hitam berkata, "Suku setan batu bukanlah suku dari bumi. Mereka berasal dari planet granit di luar angkasa. Semua pembudidaya diri di sana awalnya adalah batu biasa, tetapi ketika mereka menyerap energi iblis antara langit dan bumi, mereka menumbuhkan sifat-sifat iblis dan jiwa. Akhirnya, mereka memperoleh kesadaran dan kecerdasan manusia. Mereka termasuk di antara kelompok yang pernah menginvasi bumi." King Feng mengangguk saat mendengar perkenalan itu. Di alam kultivasi diri, segala sesuatu dapat dikultivasi dan dilatih.
Bahkan tanaman, bunga, batu, atau pohon pun dapat dilatih menjadi wujud manusia dan akhirnya berubah menjadi manusia. Bahkan Raja Kera melompat dari batu, karena batu dapat melatih dan mengolah, jadi itu bisa dimengerti. Gunung Api. King Feng mengayunkan pedang Kaisar Api dan melepaskan esensi vital apinya, sebuah gunung api terbentuk dan menyerbu ke arah iblis batu. Iblis batu tersenyum dingin, lalu meninju dengan tinju hitamnya, dan sebuah gunung tinju setinggi ribuan meter pun terbentuk. Gunung itu dipenuhi energi hitam dan menghancurkan gunung api milik King Feng dalam satu pukulan. Raut wajah King Feng berubah, karena ia tak menyangka iblis batu di hadapannya begitu kuat. Ia menghancurkan jurus pertama teknik pedang Kaisar Apinya dengan begitu mudah. Anak anjing hitam berkata, King Feng, iblis batu paling kuat dalam menyerang dan bertahan, dan mereka tidak takut api atau petir. Kau harus mengalahkan mereka dengan energi murni. King Feng mengangguk dan menyimpan pedang Kaisar Apinya. Karena teknik pedangnya tidak banyak berpengaruh, ia terpaksa menggunakan metode serangan lain. Dia mengeluarkan Golden Calabash, membuka tutupnya, dan menepuk bagian bawahnya. Dari dalam Calabash, terpancar sinar energi keemasan yang menembus udara. Sinar itu melintasi angkasa dan langsung muncul di hadapan telapak tangan Rock Devil, menciptakan lubang besar di telapak tangannya. Pupil mata King Feng mengecil karena iblis batu tidak berdarah sama sekali. Ia terbentuk dari batu, jadi tidak ada darah di dalamnya. Detik berikutnya, tangan Rock Devil pulih, dan lubang itu pun menghilang. Penduduk bumi, beraninya kau melukaiku. Akan kubunuh kau. Setan batu mengayunkan telapak tangannya dan menyerang King Feng. Wajah King Feng berubah, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Tubuhnya melayang ke udara dan lolos dari telapak tangan lawan. Tangan besar Rock Devil menghantam tanah dan membuat kawah besar, menyebabkan batu dan tanah berterbangan kemana-mana. Bab 1362. Bertemu dengan guru leluhur Tao. Raut wajah King Feng berubah ketika melihat lubang besar di tanah, berpikir dalam hati, serangan yang begitu kuat, pantas saja iblis batu adalah seorang kultivator yang bisa menyerang bumi. Kekuatannya sungguh luar biasa. King Feng mengamati serangan Rock Devil dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah serangan Spirit Emperor tingkat pertama. Tentu saja, jika iblis batu dibandingkan dengan para elit alam kaisar roh di bumi, maka kekuatan serangannya akan jauh lebih dahsyat. Ia diselimuti oleh batu-batu iblis hitam yang mengandung energi besar. Telapak tangan King Feng terus-menerus menamparkan Golden Calabash, sambil terus-menerus menembakkan sinar energi emas keluar darinya. Lubang-lubang besar melesat ke tubuh Rock Devil, dan ia menjerit kesakitan. Namun sedetik kemudian, energi iblis Rock Devil keluar dari tubuhnya, secara otomatis menyembuhkan luka-lukanya. Anak anjing hitam berkata, King Feng, iblis batu itu alien dari luar angkasa yang pemulihannya sangat cepat. Kau harus menghancurkan jantungnya atau mematahkan kepalanya, karena bagian tubuh lain tidak akan membahayakannya. King Feng mengangguk setuju. Setan batu di hadapannya tingginya beberapa puluh meter, jadi jika ia ingin menghancurkan jantung atau kepala setan batu, ia harus terbang ke langit. Hal itu mustahil dilakukan di darat karena penglihatannya akan terbatas. King Feng berjinjit lalu menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan tubuhnya melayang ke udara bagai kilatan petir hitam. Tiba-tiba, ia terbang setinggi 10 meter dan muncul di atas kepala iblis batu. Setan batu tersenyum dingin dan mengayunkan tinjunya ke arah King Feng. Tinju ke-6, menghancurkan kekosongan, teriak King Feng dan langsung menggunakan jurus ke-6, yaitu tinju neraka mencekik, yang merupakan jurus tinju terkuat yang pernah dipelajarinya. Tiba-tiba, sebuah tinju hitam muncul dari kehampaan. Tinju itu mengandung energi tak terkalahkan saat muncul di angkasa, seolah merobek dimensi dan pecahan-pecahan dimensi di sekitarnya terekspos. Kekuatan mengerikan terpancar saat tinju itu tiba-tiba menghantam tinju Rock Devil. Bang-bang! Tinju dan lengan setan batu hancur, dan terjatuh ke tanah sebagai pecahan batu. Pukulan ke-6, menghancurkan kekosongan terlalu kuat, tanpa ragu setelah menghancurkan tinju dan lengan Rock Devil, ia terus bergerak menuju kepala Rock Devil dalam upaya untuk menghancurkannya juga. Ledakan. Tubuh besar Rock Devil jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras saat menerbangkan semua debu dan abu di tanah, dan batu-batu yang pecah beterbangan kemana-mana. Iblis batu dari planet batu telah mati. Semua orang di sekitar melihat kejadian itu dengan terkejut. Daois mengacungkan jempolnya dan berkata, Bos, kau terlalu kuat. Setan batu itu tingginya sekitar 10 meter. Tapi tetap saja hancur hanya dengan satu pukulanmu. Peri Bunga dan Alice juga menatap King Feng dengan gembira. Hati mereka dipenuhi rasa bangga ketika melihat betapa kuatnya pria yang mereka cintai. King Feng tidak senang telah membunuh iblis batu. Raut wajahnya tampak khawatir, dan dia berkata, dia hanya pelayan iblis. Kita harus terus maju, kalian hati-hati. Petik 2. Semua orang menyembunyikan kegembiraan mereka ketika mendengar kabar dari King Feng. Mereka baru saja mendengar dari energi iblis hitam bahwa energi itu telah memerintahkan iblis batu untuk membunuh King Feng. Namun,
Yang mengejutkan monster ini, ternyata sangat kuat dan membunuh pelayannya hanya dengan satu pukulan. King Feng dan anak anjing hitam berjalan di barisan paling depan, sedangkan ular pemakan langit diperintahkan ke belakang oleh King Feng untuk melindungi tim taring serigala. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan bertanya, King Feng, aku selalu ingin menanyakan sesuatu. Tanyakan saja, kata King Feng. Anak anjing hitam bertanya, tim taring serigala dan yang lainnya tidak begitu kuat, mereka hanya berada di alam Raja Roh, jadi mengapa kau harus membawa mereka ke distrik Kunlun yang terlarang? Mengapa tempat yang begitu berbahaya? King Feng mengangkat alisnya dan berkata, justru karena mereka tidak sekuat itu. Aku membawa mereka ke sini untuk melatih kemampuan mereka, dan untuk menunjukkan bahayanya, karena bumi di masa depan akan jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Petik 2. Anak anjing hitam mengangguk, berpikir bahwa King Feng benar. Kekuatan lama dan bahaya bumi kuno akan segera dilepaskan. Semua iblis luar angkasa yang tersembunyi di setiap sudut bumi bisa muncul kapan saja. Jika mereka tidak memiliki kekuatan sejati, mereka akan dibantai seperti ikan di talenan. Desis. Sejumlah besar energi iblis tiba-tiba menyerbu mereka dari depan, mengepung King Feng dan yang lainnya di sekelilingnya. Alam Inferno, kata King Feng sambil melepaskan alam Inferno, dan dalam radius 1000 meter, api yang dahsyat terbentuk, seluruhnya terbuat dari api esensi vital bersuhu sangat tinggi. Api itu membakar semua gas hitam dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Manusia, kaulah kultivator terkuat yang pernah kulihat, tapi kau berani membunuh pelayanku dan membakar energi iblisku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini, kata suara dingin dan mengerikan dari dalam gua. King Feng tersenyum ringan dan berkata, aku tidak peduli jika kau membiarkanku pergi, hari ini adalah hari kematianmu, dan aku sudah ada di sini. Petik 2. King Feng memimpin semua orang ke dalam gua. Di dalam gua, energi iblis memenuhi langit, aliran energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah King Feng dan yang lainnya, memancarkan aura dingin. Pedang kaisar api milik King Feng segera melesat keluar, membentuk sungai api yang membakar habis semua energi iblis di dalam gua. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba di sudut terdalam gua. Gua itu memiliki luas hampir 10.000 meter persegi dan dipenuhi bebatuan hitam. Bukan sekadar bebatuan biasa seperti yang ada di bumi, melainkan bebatuan meteorit khusus tingkat tinggi. Di dalam ruang raksasa itu, terdapat sebuah kolam iblis, dan di dalamnya terdapat air hitam mendidih yang dipenuhi energi iblis. Seorang tetua dirantai dengan keempat kakinya dan terperangkap di sana. Tetua ini mengenakan jubah Tao dan hiasan kepala Tao. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan dan ia sangat kurus sehingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Mata lelaki tua itu terpejam rapat, seolah-olah ia akan mati kapan saja. Energinya sangat lemah, nyaris tak ada. Guru leluhur, aku di sini, teriak Taois kepada sesepuh berambut putih di hadapan mereka. Tetua berambut putih itu perlahan membuka matanya saat mendengar teriakan Taois, tetapi bahkan gerakan sekecil itu sangat sulit, menghabiskan seluruh energinya untuk melakukannya. Tetua berambut putih itu terjebak di sana terlalu lama, seolah-olah pikirannya sudah hancur. Butuh waktu cukup lama baginya untuk mengenali Taois. Kau bocah ingusan dari 20 tahun lalu, gumam tetua berambut putih itu kepada Taois. 20 tahun yang lalu, beliau adalah guru leluhur Gunung Udang. Saat itu, beliau telah menerima seorang murid cucu yang sangat mirip dengan pemuda di hadapannya ini. Usianya baru 4 atau 5 tahun, dan hidungnya selalu berair, sehingga ia dipanggil si hidung berair. Wajah Taois dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat tetua berambut putih mengenalinya. Dia berkata dengan lantang, guru leluhur, bertahanlah, aku akan segera datang menyelamatkanmu. Bab 1363. Iblis sudah mati. Wajah tetua berambut putih itu berubah ketika mendengar bahwa Taois ingin menyelamatkannya. Ia tahu bahaya di sini, pernah ada kultivator kaisar roh yang datang dan dibunuh oleh iblis. Tetua berambut putih itu berkata, kalian semua harus pergi, iblis itu terlalu kuat, kalian bukan tandingannya. Kemudian, terdengar suara dingin, kalian mau pergi. Tak seorang pun bisa lolos hari ini. Aku akan membunuh kalian semua. Suara itu terdengar di seluruh area, bergema di area tersebut sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui sumbernya. King Feng mengamati sekeliling di dalam gua, namun dia masih tidak dapat menemukan dari mana suara itu berasal. Anak anjing, apakah kau sudah menemukan di mana iblis berada? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Anak anjing hitam mengangkat hidungnya dan mengendus-endus. Lalu ia menunjuk ke depan dan berkata, di sana. King Feng berjalan ke arah timur laut dan menemukan seberkas energi jahat yang mendidih tanpa henti di sana, di dalamnya terdapat sepasang mata merah. King Feng mengeluarkan pedang kaisar api dan menerjang ke depan, membentuk sinar energi pedang yang menyala-nyala dan menembakkannya ke arah energi hitam. Namun, masa energi hitam itu dengan cepat menghindari serangan itu. Anak anjing hitam berkata, King Feng, itu bukan energi hitam, itu masa cahaya spiritual. Jiwa iblis. Tiba-tiba King Feng menyadari,
tubuh iblis ini telah mati dan yang tersisa hanyalah jiwanya. Jiwa iblis melepaskan energi yang kuat, memecahkan batu-batu di sekitarnya karena tidak dapat menahan tekanan. King Feng merasa gembira, karena jika iblis memiliki tubuh fisik, maka akan lebih sulit dikalahkan, karena kekuatannya terbatas. Namun, lawannya hanyalah jiwa, jadi King Feng sama sekali tidak takut karena ia memiliki batu giling hitam putih di dalam pikirannya. Batu itu adalah masa cahaya yin yang mengandung kekuatan tak terkalahkan. King Feng meletakkan pedang kaisar api di dalam cincin interspatialnya dan berjalan maju menuju sinar cahaya energi jahat. Manusia bumi, beraninya kau mendekatiku. Kau mau mati. Jiwa iblis itu menatap King Feng dan berkata dengan amarah yang membara. Jiwa iblis itu luar biasa kuat. Ia telah membunuh banyak kultivator yang berkelana di sini, dan melahap energi spiritual mereka. King Feng tersenyum ringan dan berkata, orang bodoh dari luar angkasa, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Jiwa iblis itu menatap dingin ke arah King Feng, matanya memancarkan cahaya merah haus darah saat ia berkata, tubuhmu sangat kuat. Aku bisa melahap energi spiritualmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jiwa jahat itu membentuk sinar cahaya hitam yang memasuki pikiran King Feng dalam upaya menelan energi rohnya. King Feng tersenyum dingin saat ia melepaskan batu giling roh dari dalam. Batu giling hitam putih tiba-tiba menyerbu keluar, memancarkan dua sinar cahaya hitam putih yang menelan jiwa iblis dan mengubahnya menjadi energi rohnya sendiri. Ah, kau manusia bumi. Kenapa kau punya batu giling kekacauan? Teriak jiwa iblis itu ketakutan. Iblis tak pernah membayangkan bahwa batu giling kekacauan yang legendaris akan berada di tangan manusia. Batu itu muncul saat alam semesta lahir dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Tragisnya, batu giling hitam putih tak memberi jiwa iblis itu waktu untuk mendengar jawaban. Sedetik kemudian, jiwanya terhisap ke dalam batu giling. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Taois berjalan di samping King Feng dan bertanya dengan khawatir. Dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya jiwa jahat yang memasuki pikiran King Feng. Mata Li King Feng terbuka, dan dua sinar cahaya kemasan melesat keluar, langsung melubangi dua lubang besar di batu besar di depannya. Batu giling hitam putih baru saja menelan energi roh jiwa jahat, dan King Feng menyerap sedikit darinya, yang meningkatkan energi rohnya ke tingkat pertama alam kaisar roh. Bos, kau terlalu kuat. Cahaya keemasan yang terpancar dari matamu bahkan menembus batu itu. Taois itu terkejut saat berbicara. Semua orang di sekitar ketakutan oleh sosok King Feng. Mereka mengira dia telah dikendalikan oleh roh jahat, tetapi matanya justru memancarkan cahaya keemasan. Hanya anak anjing hitam yang tidak takut, dan sorot matanya penuh kegembiraan saat berkata, King Feng, energi spiritualmu telah meningkat lagi. Ia telah mencapai tingkat pertama alam kaisar roh. King Feng tersenyum ringan dan berkata, ya, energi spiritualku telah meningkat lagi, dan aku telah menelan energi spiritual jiwa iblis itu. Petik 2. King Feng menghunus pedang kaisar apinya dan menghampiri tetua berambut putih itu. Tiba-tiba ia mengayunkan 4 tebasan dan mematahkan 4 rantai, membebaskan tetua itu. King Feng menempelkan telapak tangannya di punggung tetua berambut putih itu dan menyalurkan saripati vital ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Tak lama kemudian, wajah tetua berambut putih itu mulai menunjukkan semburat merah, dan dia pun cukup pulih untuk berdiri. Nak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tetua berambut putih itu berterima kasih kepada King Feng. King Feng tersenyum dan berkata, aku berteman dengan Daois, dan kau adalah guru leluhurnya. Setidaknya itu yang bisa kulakukan. Petik 2. King Feng menyelamatkan tetua berambut putih dari kolam iblis dan berkata, semuanya, ayo kita pergi dan kembali ke Huaxia. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun bersemangat. Yai, akhirnya kita bisa kembali ke Huaxia, dan aku bisa makan mie telur dan tomat suelin lagi. Ular pemakan langit memandang anak anjing dan berkata, standarmu rendah sekali, aku ingin makan mie daging gurih. King Feng menepuk kepalanya, tak bisa berkata-kata. Keduanya adalah monster iblis dari zaman kuno, tapi mereka malah bertengkar soal mie jenis apa yang harus dimakan. Kalian berdua berhenti bertengkar. Kalian akan punya banyak setelah kita kembali ke Huaxia. King Feng tersenyum tipis dan memimpin semua orang keluar. Saat King Feng bersiap pergi, ia menemukan kotak hitam di dalam gua. Gua ini panjangnya 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Gua itu tampak tidak terlalu besar, tetapi udara hitam pekat yang mengerikan mendidih di dalamnya. King Feng mengangkat kotak itu dan hendak membukanya. Tetua berambut putih itu segera berkata, King Feng, jangan dibuka. Itu berisi energi sumber Dao Iblis, dan bisa merusak siapapun yang membukanya. Kau harus menghancurkannya. King Feng mengangguk dan mengayunkan pedang kaisar api ke arah kotak itu, tetapi kotak itu bahkan tidak tergores. Ia kemudian menggunakan tinjunya, tetapi kotak itu masih belum hancur. Kotak hitam ini terlalu keras, sehingga ia harus menggunakan api emasnya untuk membakarnya menjadi abu.
Energi iblis mendidih di dalam kotak dan ingin melarikan diri, tetapi tidak ada cara untuk lolos dari api emas. King Feng menghela napas lega ketika kotak hitam itu akhirnya menjadi abu. Ayo, kita kembali ke Huaxia. King Feng memimpin semua orang meninggalkan daerah terlarang pegunungan Kunlun dan menuju Huaxia. Bab 1364. Pertempuran antara pasukan budidaya diri timur dan barat. King Feng memimpin semua orang menjauh dari gunung Istana Dao dan menuju keluar distrik pegunungan Kunlun. Dia tidak tahu bahwa saat ini keadaan di dunia luar sedang sangat kacau. Bukan hanya Gunung Kunlun yang kacau, seluruh wilayah kultivasi Huaxia juga kacau, seakan-akan segalanya telah jungkir balik. Huaxia selalu disebut naga timur sepanjang sejarah, karena merupakan asal dan wilayah paling kuat dalam pengembangan diri timur. Banyak tokoh cerita rakyat dan legenda kuno semuanya berasal dari Huaxia. Pada zaman kuno, Huaxia pernah menjadi pusat dunia pengembangan diri di timur. Para praktisi pengembangan diri dari berbagai negara datang ke sana untuk berdoa dan mempelajari teknik pengembangan diri, dengan harapan dapat menjadi praktisi pengembangan diri yang handal. Banyak legenda tersebar di seluruh negeri Huaxia yang luas dari era gurun, ke era kuno, dan akhirnya ke era modern. Ada banyak gunung terkenal di Tiongkok, dan di antara yang paling terkenal, selain pegunungan Kunlun, terdapat juga Gunung Naga Harimau, Gunung Gao, Gunung Tai, Gunung Hua, Gunung Emei, Gunung Tian, Gunung Mudang, dan sebagainya. Setiap gunung memiliki sekte-sekte kultivasinya sendiri. Mereka biasanya makan dan hidup di dalam hutan lebat dan pegunungan tinggi. Namun, kini, para pembudidaya mandiri di pegunungan tinggi ini dibantai, darah mereka mencemari pegunungan. Mereka yang membunuh para kultivator timur berambut pirang, berkulit putih, dan bermata biru. Mereka semua berasal dari pasukan barat. Para kultivator barat dipimpin oleh utusan Dewa Langit, Nicholas. Selain dia, ada utusan Dewa Matahari, Ames, Remi Sang Seraf, Iblis Bermata Tiga, Lord Ruthven Sang Ksatria Vampir, Drake Hitam Bersayap 4, Kadal Pemakan Langit, dan sebagainya. Kali ini, para kultivator ortodoks barat, kekuatan jahat, vampir dan seterusnya semua tiba di dunia kultivasi diri timur untuk mencuri harta karun dan membunuh para kultivator diri. Semua kekuatan kultivasi Huaxia tertekan, karena banyak sekte super, sekte tingkat surgawi, dan sekte tingkat raja telah dibantai. Bahkan beberapa sekte tingkat kaisar pun terluka parah oleh para pembudidaya diri barat. 2 sekte dimusnahkan dan 1 sekte lumpuh. Di kota laut timur Huaxia, Istana Mulia, Villa nomor 13, Suelin duduk di ruang tamu dengan ekspresi khawatir. Banyak orang berkumpul di sekitarnya, termasuk Zi Miao, Raja Iblis Takdir Langit, dan beberapa kenalan lain dari King Feng. Saudari Sue, dunia kultivasi Huaxia akhir-akhir ini sangat kacau karena invasi para kultivator barat. Banyak kultivator timur terbunuh, dan teknik mereka dicuri, kata Zi Miao kepada Sue sambil mengerutkan kening. Sue mengangguk dan berkata, apakah kamu punya kabar tentang suamiku? Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Tuan muda masih berada di wilayah terlarang Kunlun, dan kurasa dia belum pergi. Sue mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi King Feng, tetapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Ponsel milik King Feng telah meleleh akibat energi dingin ketika ia memasuki neraka. Semua komponennya hancur, sehingga ponselnya tidak dapat digunakan. Wajah Sue yang menarik berubah khawatir, dan dia bangkit dari sofa dan berjalan keluar. Wajah Zi berubah saat dia berkata, Saudari Sue, apa yang sedang kamu lakukan? Mau kemana? Sue tersenyum ringan dan berkata, Zi, aku akan pergi ke pegunungan Kunlun untuk mencari suamiku. Zi terkejut, buru-buru bangkit dari sofa dan berlari untuk meraih lengan Sue. Saudari Sue, kau tidak boleh pergi ke sana. Seluruh wilayah kultivasi diri Huaxia sedang kacau, dan pasukan utama kultivasi diri barat sudah ada di sini. Jika mereka menemukan garis keturunan Phoenix dalam dirimu, mereka pasti akan menangkapmu atau bahkan membunuhmu. Kekuatan Kaisar Vampir itu tidak akan pernah melepaskanmu, kata Zi dengan penuh kekhawatiran. Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus pergi ke distrik terlarang Kunlun. Kalau aku tidak bertemu suamiku, aku akan sangat khawatir. Kemudian Raja Iblis Takdir Langit berkata, Nona muda, Anda tidak perlu pergi. Saya baru saja menggunakan perangkat Bagua Yin Yang dan memeriksanya. Tuan baik-baik saja, dan beliau akan segera kembali. Raja Iblis Takdir Langit, apakah kau berkata jujur? Sue menatap Raja Iblis Takdir Langit dengan penuh semangat. Raja Iblis Takdir Langit berkata dengan tegas, Nona muda, saya yakin. Tuan muda adalah orang yang ditakdirkan, dan wilayah terlarang Kunlun tidak akan pernah bisa menahannya. Hati Sue yang gelisah menjadi tenang ketika mendengar Raja Iblis Takdir Langit. Ia berpikir sejenak, tidak membuka pintu depan, dan kembali ke ruang tamu dengan tenang. Pada saat yang sama di rumah sakit Laut Timur, Ruyan Liu menatap bayi di ranjang rumah sakit dengan khawatir. Wajah bayi itu gelap gulita karena seluruh tubuhnya diliputi energi jahat.
Energi spiritualnya perlahan ditelan oleh jiwa Sang Santo. Kapan kakak ipar pulang? Waktunya sudah hampir habis, tanya Jiao Jiao Liu pada Ruyan Liu. Ruyan mengerutkan kening, alisnya yang halus berkerut, dan berkata, aku baru saja menelepon dan tidak tersambung. Aku juga tidak tahu kapan dia akan kembali. Jiao Jiao berkata, Kak, kita tidak bisa menunggu lagi, bayinya dalam bahaya besar. Kurasa lebih baik kita pergi ke distrik Kunlun untuk mencari kakak ipar. Ruyan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke distrik terlarang Kunlun. Kau tidak bisa pergi, kata Niching Luo sambil menghalangi Ruyan. Ruyan mengerutkan kening dan bertanya, Nona Luo, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi? Niching Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Liu, seluruh wilayah kultivasi diri Huaxia sedang kacau balau, dan banyak kultivator diri telah terbunuh. Para kultivator diri barat telah tiba, jadi akan ada bahaya besar jika Anda pergi. Ruyan mengerutkan kening dan berkata, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia aman atau tidak, atau apakah dia sudah mendapatkan buah suci yang membinasakan? Nisang memutar bola matanya dan menunjuk kucing hitam di samping mereka, lalu berkata, ini kucing takdir. Dia bisa merasakan apakah saudara Li selamat atau tidak. Wajah Ruyan yang menawan berseri-seri karena gembira, ia hampir melupakan binatang iblis ini. King Feng membawanya kembali dari benua macan khusus untuk Ruyan agar bisa melindungi Little Apple, dan sekarang akhirnya ia bisa digunakan. Kucing kecil, bisakah kau lihat apakah King Feng aman di wilayah terlarang Kunlun? Ruyan mengangkat bibir merahnya dan bertanya kepada kucing takdir di sampingnya. Kucing itu memutar matanya dan berkata, jangan panggil aku kucing, jangan kasar. Jiao Jiao tidak sesopan kakaknya, lalu dia menghampiri kucing takdir, mengulurkan tangannya, dan menepuk kepalanya. Apa salahnya memanggilmu kucing? Kau hanya kucing pemberian kakak iparku untuk adikku. Kalau kau sombong dan angkur lagi, kami akan memasakmu jadi semur. Jiao Jiao menatap kucing takdir dan berkata dengan kasar. Kucing takdir terkejut mendengar ultimatum Jiao Jiao. Gadis di depannya ini terlalu kasar, bahkan ingin memakannya. Baiklah, jangan bunuh aku. Aku akan memeriksa apakah King Feng aman atau tidak, kata kucing takdir sambil memilih untuk menyerah. Kucing takdir mungkin seekor binatang iblis, tetapi ia merasakan aura aneh dari adik perempuan Ruyan. Energi adik perempuan Ruyan sangat kuat dan mampu menekan kucing takdir. Bab 1365. King Feng kembali ke Huaxia. Kucing takdir melemparkan koin perak ke langit. Koin itu berputar beberapa kali di udara dan akhirnya mendarat kembali di tangannya. Kucing takdir membuka matanya dan memancarkan dua sinar cahaya hitam yang menembus kehampaan, seolah-olah sedang melihat sejarah waktu yang panjang. Tentu saja, hanya kucing takdir yang bisa melihat apa yang terjadi, yang lain tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa merasakan kucing takdir terisi energi yang kuat. Itu adalah kekuatan asli Dao Surgawi, yang memungkinkan kucing itu melihat masa depan. Tak lama kemudian, kucing takdir menarik kembali mata dan koinnya. Ia berkata, jangan khawatir, aku baru saja meramalkan nasib King Feng, dan dia akan baik-baik saja. Wajah cantik Ruyan akhirnya rileks saat batu di hatinya terangkat. Kakak ipar baik-baik saja, yang berarti dia pasti sudah mendapatkan buah suci yang menghilang. Dia akan segera kembali, kata Jiao Jiao penuh semangat. Ruyan mengangguk sambil menatap bayi itu, dan berkata, apel kecil, bertahanlah. Ayah akan segera kembali. Lalu kita akan menyingkirkan jiwa orang suci itu dari pikiranmu. Gunung Tai. Utusan Dewa Langit, Nicholas, telah menduduki area tersebut dan memperoleh teknik suci. Utusan Dewa Langit adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Ia berkulit putih, berhidung mancung, dan bermata biru tua. Nicholas sangat tinggi dan saat ia duduk di panggung batu, ia menghembuskan energi yang dahsyat. Ia memegang lampu minyak tanah di tangannya. Isinya berisi minyak suci, dan saat api merah menyala perlahan, energi mengerikan mendidih. Tuan Nicholas, kita telah menduduki Gunung Tai. Kemana selanjutnya? Tanya Seraf. Nicholas bertanya, siapa yang ada di Gunung Naga Harimau? Apakah sudah ada yang menaklukkannya? Utusan utama, utusan Dewa Matahari, Ames, sedang menyerang Gunung Naga Harimau, tapi belum mendudukinya. Kudengar dia bahkan terluka, kata Seraf. Nicholas tersenyum tipis dan berkata, Gunung Naga Harimau adalah istana leluhur Taoisme Huaxia. Di zaman kuno, pernah ada banyak orang suci dan abadi. Legenda mengatakan bahwa permaisuri iblis merak juga ada di sana, jadi wajar saja jika Ames belum mengambil alihnya. Utusan Dewa Langit, Nicholas, dan utusan Dewa Matahari, Ames, keduanya berasal dari dunia kultivasi barat. Kali ini, mereka berdua datang untuk menyerang kekuatan kultivasi timur, tetapi hubungan mereka tidak selalu baik. Keduanya pernah berselisih, jadi ketika Nicholas mendengar bahwa utusan Dewa Matahari terluka, ia sebenarnya cukup senang. Nicholas mengerutkan kening dan berkata,
sudahkah kau melakukan penyelidikan mendalam terhadap kekuatan-kekuatan pengembangan diri timur? Siapa orang-orang yang paling kuat? Seraf berkata, utusan guru, saya sudah menyelidikinya. Orang terkuat di ranah kultivasi Huaxia saat ini adalah King Feng Li. Dia disebut sebagai orang nomor satu di ranah kultivasi, dan seorang jenius yang belum muncul selama ribuan tahun. King Feng, kurasa aku ingat orang ini. Dia pasti orang yang mencuri mata air kehidupan, membunuh Augustin, dan menggemparkan seluruh benua macan selama pertempuran pengembangan diri benua macan, kata Nicholas. Seraf mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Di mana King Feng sekarang? Tanya Nicholas. Nicholas merasa bahwa King Feng ini akan menjadi musuh terbesarnya, jadi dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan membunuhnya. Sang Seraf menatap kadal pemakan langit dan bertanya, bagaimana penyelidikanmu terhadap King Feng? Kadal pemakan langit adalah kadal hitam raksasa yang panjangnya beberapa puluh meter. Kulitnya hitam seluruhnya dan dipenuhi duri-duri tajam. Ia kini telah berubah wujud menjadi manusia, tetapi kita masih bisa melihat wujud kadalnya dari waktu ke waktu. Kadal pemakan langit berkata, aku sudah melakukan penyelidikan. Dahulu, King Feng adalah Raja Serigala, salah satu penguasa dunia bawah, dan pemimpin tim taring serigala. Setahun yang lalu, ia melangkah ke ranah kultivasi diri, dan di tahun yang sama, ia menguasai seluruh ranah dan menjadi kekuatan tertinggi. Ia memenangkan kompetisi bela diri kuno benua naga, menyapu bersih benua naga dan benua harimau, dan menggemparkan seluruh dunia. Nicholas menjadi khawatir ketika mendengar penjelasan kadal pemakan langit, dan berkata, kita harus memikirkan cara untuk membunuh King Feng ini. Kita tidak boleh membiarkannya tumbuh lagi, atau dia akan mengancam keberadaan kita. Kadal pemakan langit mengangguk dan berkata, King Feng memang ancaman, tapi dia tidak ada di Huaxia saat ini. Dia pergi ke wilayah terlarang Kunlun. Nicholas bertanya, siapa teman atau keluarga King Feng? Kita bisa tangkap mereka dan pancing mereka masuk. Lalu kita bisa pasang jebakan untuk membunuhnya. Kadal pemakan langit mengangguk dan berkata, tentu, kali ini aku sendiri yang akan memimpin, dan bersama Lord Ruthven sang ksatria vampir, kita akan menuju ke kota Laut Timur dan menculik istrinya. Usai bicara, kadal pemakan langit itu lalu pergi bersama seorang lelaki setengah baya berpakaian merah, dan di belakang mereka, 10 orang kultivator barat mengikuti. Pria berbaju merah ini berusia sekitar 40 tahun, tetapi tampak sangat muda dengan pipi merah. Pria parubaya berbaju merah ini adalah Lord Ruthven yang terkenal, sang kaisar vampir. Ia telah menghisap darah banyak kultivator dan melahap mereka sebagai makanan. Kekuatan Lord Ruthven meningkat pesat dalam perjalanan ke alam kultivasi diri timur dari benua harimau ini. Ia telah mencapai tingkat ketiga alam kaisar roh. Ayo, kita pergi. Lord Ruthven dan kadal pemakan langit terbang ke angkasa dan menuju kota Laut Timur. Suelin dan Ruyan Liu, yang masih berada di kota Laut Timur, tidak menyadari bahaya yang mendekat. King Feng kini telah memimpin kelompoknya keluar dari distrik terlarang Kunlun. Begitu mereka meninggalkan distrik terlarang Kunlun, King Feng merasakan aura yang menekan di tanah di depannya. Mayat-mayat berserakan, dan udara dipenuhi bau darah. Mengapa semua kultivator ini dibunuh? Tanya King Feng ketika wajahnya berubah saat melihat 10 kultivator yang tewas di hadapannya. Si anak anjing hitam mengerutkan kening dan berkata, orang-orang sebelum kita ini tidak dibunuh oleh binatang iblis. Mereka dibunuh oleh para kultivator barat. Penggarap diri barat. Wajah King Feng berubah. Ingatannya tentang para penganut paham barat masih jelas. Di benua macan, ia pernah bertemu dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Ia tahu bahwa mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Bukankah para kultivator barat seharusnya berada di benua macan? Mengapa mereka ada di sini? Tanya King Feng. Wajah Black Puppy berubah seolah teringat sesuatu, dan ia berkata, mungkinkah pertempuran antara barat dan timur sudah dimulai? Para pembudidaya diri barat sudah tiba di timur. Wajah King Feng berubah drastis ketika mendengar kata, anak anjing hitam. Ia pernah mendengar dari para tetua pasukan kultivasi diri bahwa pernah terjadi pertempuran besar antara timur dan barat di zaman kuno. Dalam pertempuran itu, banyak sekali korban jiwa, dan pada akhirnya, para kultivator timur menang dan mengusir para kultivator barat. Semuanya, ayo kita bergegas kembali ke Huaxia, kata King King dengan ekspresi berubah. Bagi King Feng, dia sangat khawatir terhadap Suelin, Ruyan Liu, dan bayinya, yang berada di Huaxia. Bab 1366. Kekacauan besar di alam kultivasi diri Huaxia. King Feng memimpin kelompok itu menjauh dari distrik terlarang Kunlun dan terus maju. Kekuatan pengembangan diri Huaxia kini terjebak dalam kekacauan berdarah. Tak terhitung banyaknya kultivator Huaxia yang telah terbunuh. Para kultivator barat itu terlalu kuat, terutama utusan Dewa Langit yang memegang lampu ilahi sambil memandang rendah semua makhluk. Seraf dan iblis bermata tiga juga telah membantai banyak orang. King Feng masih belum yakin dengan situasi terkini para kultivator Tiongkok. Ia berjalan sekitar beberapa ratus meter, dan dihadang oleh sekelompok kultivator barat.
Ada sekitar 30 orang kultivator barat, dan pemimpin mereka adalah seorang pemuda. Pemuda ini tidak terlalu tua, usianya baru sekitar 20 tahun, tetapi ia memiliki penampilan yang tampan, alis yang gelap, dan memancarkan energi yang kuat. Saat ia berdiri di sana, bebatuan di sekitarnya meledak karena tekanan kehadirannya. Beberapa orang kultivator yang sebelumnya ditemukan oleh King Feng tergeletak mati di tanah dibunuh oleh pemuda berambut pirang ini. "Siapa kau? Mengapa kau menghalangi jalanku?" tanya King Feng sambil mengerutkan kening, suaranya mengandung nada meremehkan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Saya Torres, Anda bisa memanggil saya Kaisar Macan Tutul." Anak anjing hitam menatap pemuda itu dan berkata kepada King Feng, "Orang ini adalah macan tutul yang telah berkultivasi dan berubah wujud menjadi manusia. Dia sekarang adalah Master Alam Kaisar Roh tingkat kedua." King Feng tersenyum dingin dan berkata, "Jadi itu macan tutul. Pergilah, atau aku akan meninjumu sampai mati." Petik 2. Hahaha, kultivator timur, kau terlalu sombong. Sejujurnya, kali ini kami membawa banyak orang dan utusan Dewa Langit memimpin kami. Kami sudah menempati banyak tempat di wilayah kultivasi timurmu, dan aku yang bertanggung jawab atas pegunungan Kunlun, tawa pemuda pirang itu sambil memandang King Feng dengan jijik. "Karena kau memohon kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu," kata King Feng sambil matanya menjadi dingin. Jelaslah, bahwa King Feng adalah seorang kultivator timur, dan dia adalah kultivator barat, jadi wajar saja jika mereka bermusuhan. King Feng mengeluarkan pedang kaisar apinya dan mulai menyalurkan esensi vital api batinnya. Kekuatan itu melesat maju dan energi pedang yang berapi-api melesat ke depan, membentuk gunung api yang menghantam pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah saat dia merasakan kekuatan gunung yang menyala-nyala, dan dia segera mencabut tongkat besi besar. Itu adalah tongkat meteorit yang panjangnya 2 meter dan tebalnya 30 cm. Seluruh permukaannya berwarna hitam dan memiliki duri-duri kasar namun tajam. Pemuda itu menyerang dengan ganas menggunakan tongkat meteoritnya dan menghancurkan gunung api milik King Feng. King Feng mengerutkan kening, karena ia tidak menyangka jurus pedang pertama dari teknik pedang kaisar api bisa begitu mudah dihancurkan oleh lawannya. Pemuda ini jelas sangat kuat. Anak anjing hitam berkata, "Dia adalah macan tutul berwujud manusia, jadi jangan remehkan dia." King Feng mengangguk. Ia sudah menyadari kekuatan luar biasa orang di hadapannya ini dari serangan sebelumnya. Tongkat meteorit di tangannya adalah harta spiritual tingkat kaisar dengan kekuatan luar biasa. "Dasar kultivator timur, kau memang kuat, tapi kau tak sebanding dengan tongkat meteoritku. Hari ini aku akan berubah menjadi daging cincang dengan tongkat logam ini di tanganku," tawa pemuda itu dengan tatapan brutal. Pemuda itu menghentakkan kaki di tanah dan terbang ke langit, tongkat besi meteoritnya melengkung dan membuat lubang besar di langit saat ia menyerbu ke arah King Feng. Dengan tatapan meremehkan, King Feng tersenyum tipis. Ia langsung menyimpan pedang panjang di tangannya, dan mulai menggunakan tubuh api penyucian fana, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. "Tinju ke-6 menghancurkan dimensi," teriak King Feng, lalu menerjang maju dengan tinjunya. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan ruang dan muncul di antara pecahan-pecahan dimensi saat menghantam tongkat meteorit. Bang! Dengan suara keras, tongkat meteorit itu meledak saat terkena pukulan tinju King Feng, hancur berkeping-keping lalu lenyap. "Apa? Bagaimana kau bisa menghancurkan tongkat meteoritku?" tanya pemuda itu sambil menatap King Feng dengan kaget. Tongkat besi meteorit ini adalah harta spiritual tingkat kaisar dan sangat terkenal di dunia kultivasi barat. Tongkat ini termasuk dalam 20 harta spiritual teratas dan terbuat dari meteorit, bersama dengan komponen khusus langka lainnya. Namun, King Feng telah menghancurkannya dengan tinjunya. "Dasar bajingan barat yang sombong, beraninya kau menyerbu dunia timur yang sombong ini. Aku akan membunuhmu hari ini," kata King Feng sambil tersenyum dingin. King Feng melangkah maju, dan setiap kali dia melangkah, tanah bergetar hebat karena kawah-kawah terbentuk di tanah berbatu yang keras itu, dan energinya pun bertambah kuat. "Bagus sekali, kaulah makhluk kuat pertama yang kutemui sejak aku tiba di alam pengembangan diri timur. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu hari ini." Pemuda itu tersenyum dingin dengan amarah di matanya. Pemuda itu melepaskan esensi vital batinnya dan tiba-tiba menyerang dengan kaki kanannya. Kaki kanannya membentuk cakar macan tutul yang merobek dan menghancurkan udara saat ia menyerang dengan ganas ke arah King Feng. King Feng sama sekali tidak peduli. Ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan kulitnya menjadi sekeras besi. Tubuhnya bersinar keemasan saat tinju kanannya tiba-tiba melesat dan muncul di angkasa. Pukulan itu mengenai cakar pemuda itu. Bam! Dengan suara keras, telapak tangan pemuda itu hancur berkeping-keping, dan tulang-tulang putih di bawahnya terlihat. Pemuda itu memang sangat kuat, tetapi tidak sekuat tinju neraka pencekik milik King Feng. Pemuda itu menjerit kesakitan, wajahnya memucat, dan keringat sebesar kacang mengalir di sisi kepalanya. Ia tak pernah membayangkan cakar kaisar macan tutulnya bisa hancur. Serangan kultivator timur ini terlalu kuat.
Pemuda itu berteriak dan melepaskan energi darahnya, mulai bertransformasi. Tubuhnya berubah menjadi macan tutul. Dia selalu menjadi macan tutul iblis, dan baru bisa berubah ke wujud manusianya setelah mencapai alam kaisar roh. Sekarang, untuk meningkatkan kekuatan serangannya, dia berubah kembali menjadi macan tutul. Macan tutul ini sangat besar, panjangnya sekitar 30 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu kemasan, setiap helainya bagaikan jarum besi yang tajam dan berkilau kemasan. Matanya menatap dingin ke arah King Feng, penuh amarah yang membara. Di dalam mulutnya, terdapat 4 taring tajam, masing-masing sepanjang sumpit dan seputih salju. Wus! Tubuh kaisar macan tutul itu menghantam tanah dengan keras dan terbang ke langit menuju King Feng. Ia ingin menggunakan taring tajam di mulutnya untuk menggigit King Feng sampai mati. King Feng meninju dan langsung merontokkan keempat taring macan tutul. Kemudian, dia memukul lagi. Saat tinju itu muncul dari kehampaan, macan tutul terkejut, dan pukulan itu mengenai jantungnya dan menghancurkannya. Gemuruh! Tubuh besar macan tutul itu jatuh ke tanah, menerbangkan semua debu, abu, dan tanah di tanah. Dengan tatapan marah terakhirnya pada King Feng, kepalanya terkulai ke lantai dan mengembuskan napas terakhirnya. Dengan satu pukulan, Kaisar Macan Tutul mati. Bab 1367. Bertemu Meng Yaofu. Bagaimana mungkin Kaisar Macan Tutul kalah? Kaisar Macan Tutul adalah kaisar roh tingkat 2 dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh? Siapakah kultivator timur yang kuat ini? Semua orang barat yang bercocok tanam sendiri di seluruh dunia terkejut. Mereka menyaksikan pemimpin mereka dibunuh oleh King Feng dengan satu pukulan, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh gemetar ketakutan. Para pembudidaya diri ini semuanya berbalik arah dan berusaha untuk lari. King Feng tersenyum dingin dan berkata kepada anak anjing hitam di sampingnya, bunuh mereka anak anjing, jangan biarkan mereka lolos. Petik 2. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan melontarkan dirinya dari tanah, terbang ke udara, dan langsung muncul di hadapan 10 kultivator barat. Ini cuma anjing. Jangan takut, semuanya. Ayo kita bunuh dia dan lari, teriak seorang pria barat berkulit pucat yang sedang berkultivasi sendiri sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba ke-10 kultivator barat itu semua menyerang Black Puppy untuk membunuhnya. Melihat sekumpulan pria tak tahu apa-apa ini, si anak anjing hitam mencibir dengan cahaya dingin di matanya. Tiba-tiba ia menerjang ke depan sambil merentangkan kaki kanannya, membentuk cakar raksasa yang menangkap semua kultivator di dalamnya. Dengan remasan kuat, mereka semua terhimpit hingga mati, mayat mereka berjatuhan ke tanah. Ular pemakan langit mengibaskan ekor ularnya dan berkata, anak anjing, kau terlalu kejam, bagaimana mungkin kau membunuh mereka semua dan tidak membiarkan seorang pun hidup? Anak anjing hitam menatap ular pemakan langit dan berkata, kau benar-benar menyebalkan, kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada para pembudidaya diri barat ini. King Feng melambaikan tangannya dan berkata kepada keduanya, berhenti berkelahi, ayo pergi sekarang. Petik 2. Setelah berbicara, King Feng adalah orang pertama yang memimpin jalan. Ia hanya ingin kembali ke Tiongkok, karena ia merasa Tiongkok telah terjerumus dalam kekacauan besar, atau para kultivator barat ini tidak akan datang ke wilayah terlarang Kunlun. Sepanjang perjalanan, King Feng melihat banyak kultivator yang tewas. Ada yang dari barat dan timur, dan ada juga yang belum berhenti berjuang. Tiba-tiba, King Feng menjadi khawatir karena dia melihat bahwa wanita di depannya adalah Meng Yaofu. Saat ini, dia sedang bertarung melawan naga hitam besar. Naga hitam ini panjangnya sekitar 400 meter, dengan sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya dan 2 tanduk hitam di kepalanya. Itu adalah binatang iblis barat yang memancarkan energi kuat tingkat ketiga dari alam kaisar roh, yang jauh lebih kuat dari Meng Yao. Meng Yao mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat putih, seraya ia melantunkan mantra di dalam pikirannya. Segel roh putih menembakkan pilar putih energi dingin ke arah naga hitam, membekukannya saat terkena benturan. Naga hitam sepanjang 400 meter itu kini seluruhnya tertutup es putih dan kristal es, tanpa kemampuan untuk bergerak. Meng Yao dan adik-adik lelakinya yang ada di belakangnya, semuanya berseri-seri karena kegirangan, karena mereka mengira naga hitam itu telah membeku. Namun pada saat berikutnya, dengan suara ledakan keras, es itu hancur dan jatuh dari naga hitam itu. Naga hitam itu menatap Meng Yao dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, teknik jimat kalian tidak berguna bagiku. Sekarang giliran kalian untuk merasakan seranganku. Wus! Naga hitam itu membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hitam berisi saripati vital unsur tanah, segera menyerbu ke arah Meng Yao. Meng Yao mengeluarkan segel roh lain, kali ini berelemen api. Ia melafalkan mantra, dan saat ia melemparkannya ke depan, segel itu membentuk sinar api merah. Api membakar pilar cahaya hitam di depannya, namun pilar cahaya hitam itu mengandung kekuatan aneh namun dahsyat yang sama sekali tidak rentan terhadap api, malah menerobos api dan menyerang Meng Yao. Wajah Meng Yao berubah saat dia mengayunkan tangan kanannya, membentuk kepalan besar dari saripati vital yang menyerbu ke depan.
Tinju itu menghantam pilar cahaya hitam dengan keras, dan wajah Meng Yao berubah saat dia merasakan energi raksasa yang terkandung dalam pilar cahaya hitam itu. Deng-deng. Tubuh Meng Yao terdorong mundur beberapa langkah, memberinya waktu sejenak untuk menenangkan diri. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Seorang murid sekte perempuan bertanya pada Meng Yao. Meng Yao melambaikan tangannya dan berkata, jangan mendekatiku, naga hitam ini terlalu kuat. Mata naga hitam itu menampakkan kebrutalan, ia mengayunkan tubuhnya yang besar dan merobek lubang besar di udara lalu menyerang Meng Yao. Meng Yao mengayunkan tinjunya dan menembakkan tinju esensi vital lainnya ke ekor naga hitam itu. Namun, kekuatannya tak tertandingi oleh monster ini. Tubuhnya langsung terpental ke udara, dan wajahnya memucat saat ia memuntahkan darah. King Feng hanya lewat, dan menyaksikan tubuh Meng Yao dilempar ke udara oleh naga hitam. Dengan berat, kaki King Feng menginjak tanah dan terbang ke udara. Ia segera menghampiri Meng Yao, mengulurkan tangan kanannya, dan meraihnya. Wajah Meng Yao yang menarik berubah saat ia berbalik. Ia ingin melihat siapa yang berani melakukannya, tetapi ketika melihat King Feng, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit rasa malu dan malu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya King Feng dengan hati-hati sambil menatap Meng Yao. Meng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata lirih, aku baik-baik saja, biarkan aku pergi. Para murid sekte Kaisar Jimat di sekitarnya semua memandang Meng Yao dengan aneh. Kakak perempuan mereka yang dulu penuh harga diri dan tidak pernah mau berinteraksi dengan laki-laki, kini tampak sangat dekat dengan pria ini. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa pria ini adalah King Feng, dan merupakan kultivator paling terkenal dari Huaxia saat ini. King Feng meletakkan Meng Yao di tanah, dan berbalik menatap naga hitam di depannya dengan mata dingin. Naga hitam, kau adalah monster iblis barat. Apa tujuanmu datang ke dunia kultivasi timur kami, alih-alih tinggal di barat? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Naga hitam itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, kami, para pembudidaya diri barat, telah tiba di timur, dan aku di sini untuk membunuhmu. Naga hitam itu mengangkat ekornya tinggi ke langit, dan menggambar lengkungan di udara dengan kekuatan luar biasa saat ia menyerang ke arah King Feng. King Feng sama sekali tidak peduli. Ia sangat tenang, dan baru ketika ekor lawan muncul tepat di hadapannya, ia tiba-tiba meninju. Tinju itu tiba-tiba muncul di kehampaan, menghancurkan dimensi dan menghantam ekor naga hitam itu. Bang! Sebuah lubang besar muncul di ekor naga hitam akibat pukulan King Feng, dan darah mengalir keluar ke seluruh tanah. Naga hitam itu menjerit kesakitan. Ia belum pernah merasakan luka sedalam ini. Ia selalu tak terkalahkan sejak tiba di Huaxia, tetapi hari ini ia kalah kelas. Teknik tinju King Feng sangat kuat. Meng Yao menatap King Feng dengan sedikit kegembiraan yang mengejutkan. Bab 1368. Kembali ke Huaxia. Kakak senior, kekuatan Li King Feng terlalu kuat. Dia benar-benar membuat lubang besar di ekor naga hitam itu. Seorang murid perempuan berambut pendek menghampiri Meng Yao Fu dan berkata. Mata wanita cantik dan segar itu berbinar-binar, bagai bintang-bintang kecil yang berkilauan. Nada suaranya menyiratkan kekaguman. Meng Yao Fu mengangguk, matanya memancarkan sedikit kegembiraan saat ia berkata, kekuatan King Feng Li bahkan lebih kuat dariku. Kita semua akan diselamatkan kali ini. Ketika para kultivator di sekitarnya mendengar Meng Yao Fu, secercah kegembiraan muncul di mata mereka. Manusia, kultivator timur. Beraninya kau melukaiku. Aku akan membunuhmu, kata naga hitam itu menatap King Feng dengan niat membunuh. King Feng hanya tersenyum tipis dengan tatapan meremehkan. Membunuhku. Kau pikir kau cukup mampu? King Feng Li mencabut pedang kaisar api dari tubuhnya dan memutuskan untuk membunuh naga hitam yang berdiri di depannya. Niat pedang api, gumam Li King Feng. Pedang kaisar api di tangannya melesat maju. Pedang itu berubah menjadi api panjang dan mengelilingi naga hitam. Mata naga hitam menunjukkan sedikit kepanikan. Ia mendapati dirinya dikelilingi api, batu, pepohonan, langit, bumi, gunung, dan sungai. Namun, semuanya terbuat dari api yang membara. Dunia itu diselimuti api. Api yang membara itu tampak bergulung-gulung seperti sungai lava. Api itu terus membakar tubuh naga hitam itu tanpa henti dan menimbulkan suara berderak. Naga hitam membuka mulutnya dan menjerit pilu. Kulitnya terbakar api, dan ia tak sanggup menahan rasa sakit yang hebat. Kedengarannya sangat buruk. Sebuah pepatah yang bisa mengirim seseorang ke kematian. Aku akan mengirimmu keluar dari jalan saja. 1. King Feng Li mengayunkan pedang kaisar api di tangannya dan menebas ke depan. Ia langsung memenggal kepala naga hitam itu. Puci. Darah mengalir keluar dari kepala naga hitam dan mewarnai tanah menjadi merah. Tubuh besar naga hitam itu jatuh ke tanah, meronta 2 kali, lalu berhenti bergerak. Ia pun mati. Para kultivator dari Sekte Kaisar Jimat memandang Li King Feng dengan wajah serius. Mereka melihat betapa kuatnya naga hitam sebelumnya, tetapi ia telah dipenggal oleh Li King Feng dengan begitu mudahnya.
Li Lili menghampiri naga hitam yang telah mati itu. Ia menghunus pedang kaisar api dan membelah perutnya, mengeluarkan pil iblis merah dari perutnya. Pil setan merah itu seukuran kepalan tangan. Bentuknya seperti apel merah cerah, memancarkan aura energi yang kaya. King Feng Li mengambil pil iblis di tangannya, berjalan ke Meng Yaofu dan berkata, "Pil iblis ini untukmu." Petik 2. Meng Yaofu menggelengkan kepalanya dan menolak, "Kau membunuh naga hitam, pil iblis itu milikmu." King Feng Li tidak memberikan penjelasan dan menyerahkan pil iblis ke tangan Meng Yaofu. Kekuatan Li King Feng sekarang sangat kuat, dan ia memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Pil iblis tidak begitu berguna baginya, tetapi dapat membantu Meng Yaofu meningkatkan kekuatannya. Aku pergi dulu. Akhir-akhir ini, dunia kultivasi Huaxia sedang kacau. Para kultivator barat datang untuk bertarung. Kau harus berhati-hati. Teguran Li dari Meng Yaofu terdengar, lalu ia berbalik dan pergi. Melihat punggung Li yang semakin menjauh, wajah Meng Yaofu tampak rumit. Ia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya urung. Ia menghela napas dan tidak berkata apa-apa. "Kakak senior, apakah kau kenal dengan Li Qingshan? Kenapa dia memberimu pil iblis yang begitu berharga?" Seorang wanita kultivator diri berambut pendek datang ke sisi Meng Yaofu dan bertanya dengan nada bergosip. Meng Yaofu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin ditanyakan? Cepat, ayo pergi." Perempuan berambut pendek yang sedang mengembangkan diri itu menjulurkan lidahnya, membuat wajah lucu. Lalu, ia berbalik. King Feng Li kembali ke tim taring serigala. Daois juga suka bergosip, jadi dia merangkul bahu King Feng Li dan bertanya, "Bos, apa hubunganmu dengan wanita cantik itu? Kenapa kau begitu baik padanya?" Li Qingshan mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya, sambil berkata, "Kenapa kau banyak bertanya? Ayo kita pergi dari sini dan kembali ke Huaxia." Li King Feng sangat cemas dan tidak ingin menunda. Ia langsung menghubungi salah satu helikopter milik Feng Wuchao dan meninggalkan wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Helikopter itu terbang menembus awan, tujuan mereka adalah kota Laut Timur. Di dalam helikopter, Feng Wuchao menjelaskan situasi Huaxia kepada Li King Feng. "King Feng, akhir-akhir ini dunia kultivasi diri Tiongkok sedang kacau balau. Banyak orang telah tewas di tangan para kultivator barat." King Feng Li bertanya, "Siapakah di antara para kultivator barat yang datang kali ini yang terkemuka?" Feng Wuchao berkata, "Kali ini, banyak master kuat dari benua macan datang, termasuk utusan Dewa Langit, utusan Dewa Matahari, Seraf, Ksatria Vampir, Kadal Pemakan Langit, Iblis Bermata Tiga, dan seterusnya. Total ada lebih dari 10.000 master kultivasi barat yang kuat." Mendengar perkenalan Feng Wuchao, raut wajah Li King Feng berubah. Ia tidak menyangka akan ada banyak master dari dunia kultivasi barat yang datang bersamaan. Masing-masing dari mereka juga terkenal. King Feng Li bertanya, "Bagaimana dengan sekte-sekte kultivasi diri di Tiongkok?" Wajah Feng Wuchao memucat dan ia berkata, "Banyak sekte telah dihancurkan, dan teknik kultivasi serta batu vitalitas telah dirampok. Kita kalah telak." Tinju Li mendarat di cangkir di sebelahnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ia berkata dengan marah, "Orang-orang barat yang berbudi luhur ini. Sialan. Kali ini aku harus membunuh mereka semua." Saat itu, ponsel Feng Wuchao berdering. Begitu melihat panggilan dari Red Butterfly Yip, ia segera menekan tombol jawab. "Suster Chao, ada kabar buruk. Kami mendapat kabar bahwa Ksatria Vampir dan Kadal Layang Langit datang ke kota Laut Timur." Red Butterfly Yip berbicara sangat keras di telepon, sehingga semua orang di dalam helikopter mendengarnya. Ekspresi wajah King Feng Li berubah, ia segera mengambil ponselnya dan berkata, "Red Butterfly Yip, ini King Feng Li. Kau harus segera pergi ke Istana Bangsawan Kota Laut Timur untuk melindungi istriku, Su Elin." "Baiklah, aku akan segera pergi." Red Butterfly Yip tahu waktunya hampir habis, jadi dia segera menutup telepon dan menuju ke kota Laut Timur. Lili merasakan bahaya di hatinya. Ia merasa bahwa kali ini, Ksatria Vampir dan Kadal Pemakan Langit datang ke kota Laut Timur untuk istrinya sendiri. Lili tahu bahwa ia telah membunuh banyak kultivator barat di benua macan dan memiliki banyak musuh. Kali ini, mereka datang ke Huaxia dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pada saat ini, Vampire Knight dan Sky Devouring Lizard telah tiba di kota Laut Timur. Ksatria Vampir mengenakan jubah merah panjang. Wajahnya kemerahan dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Rasa segar darah yang lezat, aku sudah menciumnya. Vampire Knight mengendus hidungnya dan berkata dengan penuh semangat. Di sampingnya, Kadal Pemakan Langit juga berkata, "Aku juga mencium aroma darah segar. Itu juga darah segar dari garis keturunan binatang dewa yang murni." Kedua lelaki itu saling bertukar pandang dan berjalan ke arah bau darah, tempat Su Elin berada. Su Elin sedang duduk di ruang tamu bersama Zi Miao, Raja Iblis Takdir Langit, dan orang lainnya, yaitu Red Butterfly Yip. Red Butterfly Yip menatap Su Elin dan berkata, "Nona Lin, Anda harus segera meninggalkan villa ini. Di sini sangat berbahaya."
Bab 1369. Suelin dalam bahaya. Suelin mengerutkan kening ketika mendengar Red Butterfly Yip memintanya pergi. Ia berkata, "Nona Yip, saya tidak akan pergi. Saya harus menunggu suami saya kembali." Red Butterfly Yip menjawab, "Nona Lin, Anda dalam bahaya besar saat ini. Para ahli dari pasukan kultivasi barat telah tiba di kota Laut Timur, dan target mereka adalah Anda. Jika Anda tetap di sini, King Feng Li akan khawatir. Jika mereka menangkap Anda, King Feng Li juga akan berada dalam bahaya." Setelah mendengarkan penjelasan Red Butterfly Yip, alis Suelin menegang. Ia merenungkannya. Ia pernah diculik sebelumnya, dan para penjahat itu mengancam nyawanya dengan ancaman yang menyebabkan Li King Feng terluka. Suelin ingat betul bahwa Sekte Darah Merah dari Dao Iblis telah menculiknya dan mengancam suaminya dengan pisau sebanyak 3 kali. Memikirkan apa yang telah dilakukan Li King Feng untuknya, Suelin merasa patah hati. "Kita harus segera keluar dari sini. Kalau tidak, akan terlambat," desak Red Butterfly Yip pada Suelin lagi. Suelin akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Secercah kebahagiaan muncul di wajah Red Butterfly Yip. Ia telah menunggu persetujuan Suelin. Selama Suelin aman, ia pasti punya sesuatu untuk dilaporkan kepada King Feng. Saat masa bersiap keluar, gerbang villa dibuka paksa. Hanya terdengar suara dentuman, dan sebuah lubang besar ditendang menembus gerbang besi. Seorang pria parubaya berjubah merah dan seorang pemuda berkuncir kuda masuk. Kedua orang ini memang ksatria vampir dan kadal pemakan langit. "Aku baru saja mendengar kau hendak pergi, tetapi aku lebih suka kau tetap tinggal," kata ksatria vampir kepada Suelin dengan tatapan tak berperasaan. Ekspresi sang ksatria vampir sangat jahat. Ia menatap mata Suelin seolah sedang menatap seekor domba kecil, matanya memancarkan haus darah, seolah ingin melahapnya. Wajah Suelin berubah muram dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kau? Kenapa kau mendobrak pintuku? Perkenalkan, saya Lord Ruthven. Panggil saja saya ksatria vampir. Darah Anda berbau sangat harum dan saya sangat menyukainya." Ruthven berpose layaknya seorang pria sejati, menatap Suelin dan berkata dengan penuh semangat. Mendengar kultivator barat itu mengatakan ingin meminum darah Suelin, raut wajah Red Butterfly Yip berubah. Ia berkata dengan nada dingin, "Kau benar-benar berani, bahkan berani memasuki wilayah pribadi. Biar ku beri kau pelajaran." Kupu-kupu merah Yip menghantamkan telapak tangannya ke arah ksatria vampir. Sasarannya hanya tersenyum dingin dan mengulurkan jarinya, memancarkan cahaya merah. Seketika, telapak tangan Red Butterfly Yip tertembak, dan tubuhnya terpental horizontal. Darah berceceran dari mulutnya, dan ia terluka parah, kehilangan kemampuan bertarungnya. "Cantik, maukah kau pergi bersamaku?" Ksatria vampir menghampiri Suelin, matanya penuh dengan niat jahat. Suelin hanyalah orang biasa. Ia tidak berlatih kultivasi diri, jadi wajar saja jika ia bukan lawan sang ksatria vampir. Di samping, Zi Miao dan Raja Iblis Takdir Langit bergegas keluar. Mereka meninju dan menyerang ksatria vampir bersama-sama. Tiba-tiba lelaki pucat itu menepuk telapak tangannya 2 kali berturut-turut. Bam-bam! Hanya 2 suara keras yang terdengar, dan tubuh Zi Miao dan Raja Iblis Takdir Langit terhempas. Mereka terpental 10 meter dan menghantam dinding. Darah berceceran dan mereka terluka parah. Wajah Suelin memucat, dan raut wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit ketakutan. Ia tak menyangka para master di sekitarnya bukanlah lawan ksatria vampir, yang dikalahkan dalam satu gerakan. Suelin berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sang ksatria vampir mengulurkan tangannya dengan seberkas cahaya merah. Ia langsung menghisap tubuh Suelin ke dalam genggamannya. "Cantik, darah segarmu sungguh luar biasa. Aku punya firasat bahwa aku akan mencapai terobosan setelah meminum darah segarmu," kata ksatria vampir itu menatap Suelin, wajahnya memerah saat ia berkata dengan penuh semangat. Sebagai ksatria vampir, Lord Ruthven sangat menyukai darah manusia, terutama yang mengandung garis keturunan yang kuat. Pada saat ini, kadal pemakan langit berkata, "Ksatria vampir, kau tidak dapat menelan darahnya." Ksatria vampir mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Kadal pemakan langit, apa maksudmu? Kau ingin menghentikanku? Aku tidak takut padamu." Kadal pemakan langit tersenyum tipis. Matanya berkilat marah, tetapi segera diredamnya. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Ksatria vampir, jangan lupa. Kita datang ke kota Laut Timur untuk menangkap Suelin. Utusan Dewa Langit memerintahkan kita untuk menangkap Suelin dan mengancam Li King Feng." Alis Vampirena terangkat, merasa ada yang sedikit merepotkan. Mereka memang diperintahkan ke sini atas perintah utusan Dewa Langit. Namun, setelah melihat Suelin, ksatria vampir tertarik pada darahnya dan ingin meminumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Ksatria vampir memutar matanya dan berkata, "Kadal pemakan langit, darah Suelin mengandung kekuatan binatang dewa kuno. Apa kalian tidak mau meminumnya?" Kadal pemakan langit mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin meminumnya,
tetapi apakah utusan Dewa Langit akan membiarkan kita pergi? Ksatria vampir tersenyum tipis dan berkata, ini cukup mudah. Kita hanya perlu memasukkan darah Suelin ke dalam 2 mangkuk, dan kita masing-masing akan mendapatkan 1 mangkuk. Selama kita tidak membunuhnya dan tidak menyedot semua darahnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Mendengar apa yang dikatakan ksatria vampir, secercah cahaya muncul di mata kadal pemakan langit dan ia berkata, ide bagus. Kalau begitu, mari kita tuangkan 2 mangkuk darah Suelin. Ksatria vampir tersenyum tipis. Ia pergi ke dapur dan membawa 2 mangkuk ke ruang tamu. Kemudian ia menyiapkan kuku merahnya, siap mengiris pergelangan tangan Suelin untuk mengeluarkan darahnya. Suelin pucat pasi, ketakutan memenuhi matanya. Di hadapannya, ksatria vampir dan kadal pemakan langit terlalu sesat dan sangat kuat. Ia tak mampu melawan. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Sayang, di mana kau? Ayo selamatkan aku. Mata Suelin menunjukkan sedikit kecemasan, dan yang bisa ia pikirkan hanyalah King Fengli. Saat ini, Suelin sangat berharap bertemu dengan Li Qingfeng, berharap dia bisa muncul. Namun, Li Qingfeng sekarang berada di distrik terlarang pegunungan Kunlun. Mustahil baginya untuk muncul di sini. Namun tepat pada detik itu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Suelin, dan air mata Suelin langsung mengalir deras. Siapa yang berani mencoba menguras darah istriku? Siapa yang tidak ingin hidup lagi? Wajah King Fengli tampak muram saat ia menerobos jendela villa. King Fengli naik helikopter dan kembali ke Huaxia, di mana ia segera kembali ke kota Laut Timur dan tiba di Istana Mulia. Li Qingfeng datang ke lingkungan itu, tetapi ia segera mencium bau darah yang menyengat. Penjaga gerbang terbunuh dan rumahnya dipenuhi aura haus darah yang menyengat. King Fengli menggunakan teknik gerakannya dan segera menyerbu masuk. Dia tepat pada waktunya untuk mendengar sang ksatria vampir berbicara tentang keinginannya untuk menghisap darah istrinya, dan dia pun terbakar amarah. Ksatria vampir terkutuk ini. Niat membunuh yang kuat mulai muncul di hati King Feng. Bab 1370. Ksatria vampir kelas kaisar. Sang ksatria vampir menjatuhkan Suelin, menoleh untuk melihat ke arah King Feng, dan berkata, siapa kamu? Akulah orang yang kau cari, kata King Fengli menatap ksatria vampir dan acuh tak acuh. Kau adalah King Fengli. Baiklah, hari ini aku akan membunuhmu dan membawa kepalamu ke utusan Dewa Langit, kata ksatria vampir itu menatap King Fengli dengan wajah penuh niat membunuh. Mata King Fengli berkilat dingin saat dia melangkah maju, menatap Suelin, dan berkata, sayang, kamu baik-baik saja. Suelin menggelengkan kepalanya. Wajah cantiknya tampak cemas dan ia berteriak, sayang, ksatria vampir ini sangat kuat. Kau harus kabur secepatnya. Meskipun Suelin ingin Li Qingfeng menyelamatkannya, ia tahu bahwa ksatria vampir itu sangat kuat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ia mengalahkan Miao Ziyi dan Raja Iblis Takdir Langit hanya dengan 1 gerakan. Pada saat ini, Raja Iblis Takdir Langit jatuh ke tanah dan berkata, Tuan, segera pergi dari sini. Ksatria vampir itu sangat kuat. Suelin dan Raja Iblis Takdir Langit belum mengetahui kekuatan Li Qingshan. Mereka mengira Li Qingshan masih sekuat terakhir kali mereka melihatnya. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata kepada mereka berdua, kalian tidak perlu khawatir. Ksatria vampir itu sampah yang lemah dan sama sekali bukan tandinganku. Wajah sang ksatria vampir berubah, dan dia berkata dengan dingin, bajingan, siapa yang kau sebut sampah lemah? Sebagai ksatria vampir, ia memiliki martabat dan kesombongannya sendiri. Di antara pasukan pengembangan diri benua macan, semua orang memujanya dan ingin sekali bertemu dengannya. Selain utusan Dewa Langit dan utusan Dewa Matahari, di antara sekelompok orang yang menyerang dunia para kultivator timur, dia adalah salah satu yang paling kuat. Tak seorang pun berani mempermalukannya di depan muka dan menyebutnya sampah yang lemah. King Fengli melangkah maju dengan kedua tangan di belakangnya dengan arogan, sengaja mencoba membuat marah ksatria vampir. Ksatria vampir, kau lemah. Kalau kau mampu, ayo bertarung denganku. Aku bisa membunuhmu dengan sekali tampar, kata Li Qingfeng sambil menunjuk ksatria vampir dengan jari dan berkata dengan nada menghina. King Fengli, dasar bajingan. Beraninya kau meremehkanku. Aku harus membunuhmu hari ini. Ksatria vampir itu merangkul lengan Suelin dan berjalan menuju King Feng. Ia memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu, lalu menghisap darah Suelin. Mata King Fengli menunjukkan sedikit kegembiraan. Yang lain akhirnya menurunkan Suelin, memastikan keselamatan Suelin untuk sementara, sehingga King Fengli dapat menghadapi ksatria vampir dengan sepenuh hati. Di samping mereka, kadal pemakan langit berkata, ksatria vampir, apakah kau ingin aku menghadapinya? Sang ksatria vampir menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, aku bisa membunuhnya sendirian. Sebagai vampir yang mulia, Lord Ruthven memiliki harga diri dan kesombongannya sendiri. Ia tidak ingin bersekongkol melawan Li Qingfeng, dan ingin menghadapinya sendirian.
Ksatria vampir menatap Li Qingfeng, matanya memancarkan niat membunuh saat ia berkata, kau baru saja bilang kau bisa membunuhku dengan sekali tamparan. Bagus, aku ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Tubuh sang ksatria vampir memancarkan aura jahat. Kuku-kuku di kedua telapak tangannya tipis dan panjang, memancarkan cahaya merah. Ksatria vampir itu mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengepalkannya sedikit, mengeluarkan 5 cakar berdarah. Tiba-tiba ia melesat keluar, dan menebas udara ke arah Li Qingfeng. Qingfeng tersenyum tipis. Ia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya. Esensi vital itu mengembun menjadi telapak tangan esensi vital yang besar, mengandung kekuatan mengerikan seperti batu besar, dan menghantam ke arah ksatria vampir. Dah. Cakar tajam itu beradu dengan telapak tangan. Ledakan dahsyat terdengar, merobek udara, dan menghancurkan ruang. Meja, kursi, sofa, dan bangku di sekitarnya hancur berkeping-keping. Saat badai berlalu, Lily berdiri tak bergerak. Di depannya, ksatria vampir juga berdiri diam. Keduanya baru saja menggunakan jurus untuk menguji kekuatan satu sama lain. Keduanya menggunakan kekuatan serangan yang serupa, jadi keduanya tidak saling menyerang. Tingkat ketiga alam Kaisar Roh, alis King Li bergerak-gerak saat berkata dengan ringan. Dari pertarungan dengan ksatria vampir sebelumnya, King Feng Li bisa merasakan level lawannya. Ksatria vampir itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan lantang, King Feng Li, bukankah kau bilang kau bisa membunuhku dengan sekali tampar? Kau baru saja gagal. Kalian orang-orang Huaxia suka menjelek-jelekkan dan menyombongkan diri. Padahal, kalian bukan apa-apa. Lily tersenyum tipis. Ada sedikit senyum di wajahnya, dan ia menggerutu dalam hati, kau menganggap dirimu penguasa dunia vampir. Kau hanya sampah. Aku bilang begitu agar kau melepaskan Suelin. Melihat senyum mengejek di wajah ksatria vampir, wajah sang ksatria vampir menjadi dingin dan ia berkata dengan kasar, King Feng Li, apa-apaan ini? Apa kau menertawakanku? Li Qingfeng tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, menertawakanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa kau terlalu lemah. Sebagai penguasa vampir, kau bahkan tidak bisa membunuhku. Wajah sang ksatria vampir berubah muram dan ia merasa tidak enak karenanya. Li Qingfeng menunjukkan kenyataan yang menyakitkan. Sejak ia datang ke Huaxia, ia tak terkalahkan. Para penggarap diri Huaxia itu bukanlah lawannya. King Feng Li, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku karena aku ingin membawamu hidup-hidup dan secara pribadi membawamu ke utusan Dewa Langit. Sang ksatria vampir mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga. Meskipun ksatria vampir mengatakan ingin membunuh Li Qingfeng, ia tahu bahwa utusan Dewa Langit meminta agar Li Qingfeng dibawa hidup-hidup. Ia ingin membunuhnya secara pribadi untuk membalaskan dendam Augustin. Augustin dulunya adalah suara Tuhan di dunia manusia, tetapi dibunuh oleh Li Qingfeng. Utusan Dewa Langit sangat marah, sehingga ia harus membunuh Li Qingfeng sendiri. King Feng Li tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, kau baru saja bilang kau hanya menggunakan 50% kekuatanmu, tapi aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Petik 2. Bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya menggunakan 30% kekuatanmu, dan itu setara dengan 50% kekuatanku. Ksatria vampir menatap King Feng Li dengan tatapan tak percaya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencoba meninjuku, kata King Feng Li menatap ksatria vampir itu. Baiklah, aku akan meninjumu. Ksatria vampir tertawa dingin. Tiba-tiba ia meninju tangan kanannya, membentuk kepalan berdarah yang melesat ke arah King Feng. Udara dipenuhi aroma darah yang menyengat. King Feng Li menyalurkan teknik tubuh penyucian fana dan permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, tinjunya juga berkilau. Tinju ke-6. Menghancurkan kekosongan, teriak King Feng Li dan menggunakan teknik ke-6 dari tinju neraka cekik. Pukulan ke-6 ini sangat kuat, ia muncul dari kehampaan dan menghancurkan dimensi menjadi beberapa bagian, tinju itu langsung tiba di depan sang ksatria vampir. Vroom! Hanya suara keras yang terdengar. Tubuh sang ksatria vampir terlempar mundur dan terpental lebih dari 12 meter sebelum ia berhasil menstabilkan diri. Ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak.